Ya, Pak Basuki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, saya diajak Pak Basuki untuk join di sini dan pagi ini adalah transportasi memang tidak bisa dilepaskan dalam satu kegiatan kota ya. Kalau caranya saya melaporkan 4 hal pada Pak Presiden. Pertama berkaitan dengan kereta api ART. Beliau dari sejak pertama kali saya lapor sangat eager untuk menjadikan ini sebagai moda transportasi yang ada di IKN. Dan saya laporkan kepada Pak Presiden bahwa ART rolling stocknya sudah ada di Balikpapan. Jadi kalau mau lihat besok sama saya boleh di Balikpapan. Dan itu akan diuji coba. Insya Allah tanggal 5 sudah mulai uji coba. Skema apa yang kita lakukan dengan perusahaan dari China itu, yaitu mereka memberikan layanan gratis pada kita. Jadi kita berikan jalan yang sudah dikonstruksi oleh OIKN dan juga PU dan membuat marka-marka free of charge selama Agustus sampai Desember. Jadi saat itu ada 2 transit, masing-masing 3 kar akan berputar dari Sumbu Kebangsaan, Sumbu Barat, Sumbu Timur, keliling dengan headway 5 menit. Nah, kita ingin juga bahwa ini berkelanjutan. Oleh karenanya pemerintah sudah mengalokasikan APBN sebagai by the service, ya, by the service, di mana nanti dilakukan lelang, yang memutuskan adalah pemerintahan yang akan datang, sehingga fair, karena memang kewenangan dari pengelolaan anggaran tahun depan adalah pemerintah yang ada. By the service adalah sebagai sama dengan investasi jangka menengah ya, yang dilakukan oleh swasta. Jadi tidak mesti yang dari China, bisa saja perusahaan Indonesia kerjasama dengan seseorang lalu mengelola dan pemerintah akan membayarnya. Yang kedua, itu tadi kayak jalan tol. Kita bangun jalan tol, operasi dan pemeliharaannya ditenderkan. Bisa jasa marga, bisa yang lainnya, BUJT-nya. Ini kayak gitu. ya, Ya kan? bersama, betul. Yang kedua tentang bandara, kita laporkan juga bandara IKN kita desain dengan satu desain yang friendly, eco-friendly, lalu juga beberapa desainnya sangat lihat atau mendasarkan dengan kearifan lokal. Kita sudah bangun, kami membangun buildingnya, sedangkan runway dibangun oleh Kementerian PUPR. Ya, kita akan sekuat tenaga untuk menyelesaikan itu dengan baik. Untuk 17 Agustus, kalau kita buat 2 skenario, bisa di situ, tapi bisa juga di Balikpapan. Beliau mengarahkan jangan terlalu dipaksakan, jangan hanya untuk 17-an. Jadi beliau arahnya tegas, jangan semuanya, tidak hanya bandara, tapi semuanya jangan terlalu dipaksakan. Itu satu poin yang baik, ya, melegakan, karena kita tidak akan melakukan satu kegiatan konstruksi yang nantinya gagal konstruksi. Itu secara profesional kita harus bertanggungjawabkan sebagai pemerintah. Oleh karenanya kami laporkan apa adanya, karena memang 2 bulan terakhir itu kami atau kita terganggu sekali karena sebulan itu cuma 8 hari. Jadi yang tadinya mestinya selesai memang ini ada kemungkinan delay. Jadi kemungkinan untuk menggunakan Balikpapan itu ada. Tapi insya Allah akhir Agustus ini akan selesai. Yang ketiga adalah berkaitan dengan indahnya Teluk Balikpapan. Jadi kita akan lihat Balikpapan seperti Labuan Bajo, banyak pinisi. Kami akan by the service sebagai stimulasi. Kita harapkan nanti swasta bisa melakukan itu, karena saya pikir teluk yang indah harus kita lakukan, dan kami akan kerjasama dengan ada yang milik PU, milik swasta yang memiliki destinasi wisata. Kita tahu ada preservasi orang hutan, ada penangkaran buaya, ini bagian dari satu kegiatan pariwisata yang kami nanti akan berkoordinasi dengan kegiatan ini.
dari provinsi maupun OIKN. Dan yang terakhir tentu OIKN sudah merencanakan juga mengenai transportasi, kita kolaborasi dari Balikpapan ke sini, kami yang tanggung jawab di dalam OIKN, tetapi kami juga menyiapkan APMS ya, atau teknologi pemantauan pergerakan di OIKN. Insya Allah dalam waktu dekat ini juga selesai. Terima kasih.